أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala pujanya kepada Allah, alhamdulillah atas nikmatnya bisa berkumpul dengan orang-orang salih, guru-guru kami tercinta, Ustaz Ais, Ustaz Nuruddin, dan juga semua yang udah hadir ya, merelakan waktunya. Semoga Allah tidak hanya kumpulkan kita di majelis ini meskipun online, tapi juga kelak di dalam surganya insya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Salam salam juga semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya. Sekali lagi, insya Allah bentar lagi kita sudah nyampe di bulan Ramadan dalam hitungan hari. Terima kasih diundang untuk diizinin bisa ngaji bareng. Mohon ridhonya, mohon doanya. Dan aslinya balapan ya antara Ramadan sama bisa jadi ajal kita yang duluan. Tapi ya memang hikmahnya alhamdulillah dirahasiakan itu bikin kita lebih siap. Karena kalau udah bahasannya sesuatu yang kayak kapan kiamat dan juga bahkan kapan meninggal, jawaban Nabi sih udah jelas sih. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari itu? Karena emang bukan tanggalnya, gitu, tapi apa yang dipersiapkan. Sama seperti kayak kalau ada orang berdoa ya. Kan pertanyaannya gini, setiap kali kita pengen doa, angkat tangan. Sebetulnya Allah udah tahu belum sih kita tuh pengen doa apa? Sudah tahu. Terus kan suka ada yang nanya, tuh kalau kayak gitu ngapain kita masih minta? Ya. Maka yang pertama, satu, kalau ketemu dengan orang-orang yang pejuang garis dua ya. Dulu kak saya sama istri pejuang garis dua pengen punya anak. Saya tanya, Bu, Pak, apa amalannya bisa hamil? Pasangan pertama jawabnya, oh saya sedekah. Begitu dilihat juga, oh emang kelebihannya di harta. Pindah ke pasangan lain, Pak, Bu, gimana caranya bisa hamil? Ngejawabnya, oh saya birrul walidain dikuatin. Oke. Pindah ke pasangan lain, oh Pak, Bu, gimana caranya itu bisa punya keturunan akhirnya? Oh saya kuatin di Qur'annya. Sampai dihafalin dan sering-sering dibaca. Loh kok amalannya beda-beda tapi tercapai semua? Ternyata memang esensinya adalah bukan masalah apa doanya atau apa amalannya. Tapi lebih penting lagi adalah sudah layakkah doa kita itu dikabul sama Allah. Makanya yuk sibuk melayakan. Sanggupnya apa? Saya, aduh kalau Quran tuh baca ngantuk wae kok. Tapi giliran dagang mah jago sih. Ya udah, berarti mungkin nyari duitnya yang banyak sampai akhirnya nanti wakaf dan zakatnya juga banyak. Silakan layakan dirinya di situ. Nggak semua orang, sahabat juga beda-beda. Ada yang cepat banget apal Quran, tapi ada yang juga nggak bisa untuk berbisnis seperti Abdurrahman. Nggak ada yang nggak jago pegang senjata seperti Khalid bin Walid. Alhamdulillah, tapi nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Dan salah satunya dan selain itu esensinya juga adalah dengan kita berdoa itu kan nanti ada momen di mana kayak ya Allah masalah tuh berat, uang nggak ada, teman nggak ada, kok beres ya? Oh iya ternyata benar saya itu hamba. Kalau engkau sudah tolong mah beres aja. Atau sebaliknya, ya Allah masalah saya kira kecil. Uang banyak, teman pada mau bantuin, tapi kok nggak beres-beres masalah sekecil ini. Ternyata benar saya tuh hamba. Kalau engkau sudah nggak tolong, nggak ada tuh yang bisa beresin masalah ini. Ya, kadang kita di reset kembali lagi ke titik itu, dan juga akhirnya jadi sibuk melayakan diri, nggak sibuk dengan doanya. Sampai akhirnya nanti ada orang-orang yang, ya awalnya pengen motor, akhirnya dia minta ke orang tuanya, maaf nak kami belum sanggup. Mau kerja nggak bisa, namanya masih anak sekolah. Akhirnya ambil wudhu deh tuh dia sujud.
Yang tadinya bolong-bolong, 5 waktunya mulai dijalanin. Yang tadinya zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, sekarang mulai tepat waktu. Belum dikabul, dia tambahin duhanya. Belum dikabul, dia tambahin tahajudnya. Begitu terus. Sampai akhirnya terbiasa, udah nggak pakai alarm juga bangun tahajud terus. Terus begitu sampai akhirnya di satu titik, dia di mesin ATM ngelihat, loh ini saldo saya udah cukup nih buat beli motor. Perasaan dulu saya jaga sholat karena pengen punya motor. Kenapa sekarang saldonya ada malah jadi nggak tertarik ya, biasa aja. Tapi badannya udah nggak biasa kalau misalnya udah azan langsung Allahu Akbar, ambil langsung cari tempat wudhu, langsung cari masjid, langsung pengen sholat. Suatu ketika tahajudnya telat, padahal subuhnya tetap berjamaah tepat waktu di masjid, bahkan jadi imam. Tapi yang tadinya setiap kali beres sholat subuh juga mintanya adalah minta motor, sekarang ya Allah maaf tadi malam nggak tahajud ya Allah. Kalau hamba boleh meminta, izinkan hamba besok buat tahajud ya Allah. Jadi minta tahajud. Ada orang nangis gara-gara nggak tahajud. Besoknya berhasil tahajud. Yang tadinya habis tahajud minta motor. Alhamdulillah ya Allah. Hamba bisa tahajud malam ini. Kalau bisa izinin hamba tiap hari kayak gini. Bahkan kalau bisa matiin hambanya pas lagi tahajud aja ya Allah. Nah kira-kira hamba kayak gitu soleh nggak ya? Soleh. Tapi kalau dipikir lagi solehnya gara-gara apa? Motor. Ya. Dan jadi kadang Allah kalau udah kangen sama hambanya pengen dibikin deket tuh. Gampang. Kadang nggak dikasih musibah, dikasih kepengen aja dalam hatinya. Yang dengan kepengen itu akhirnya dia nunduk, sujud. Ketika akhirnya udah dekat sama Allah, kan mudah bagi Allah. Cabut aja keinginan di hatinya. Jadi nggak tertarik lagi sama motor. Tapi badannya, tubuhnya, jiwanya, oh udah nggak bisa untuk langsung ninggalin Allah begitu aja. Nah, dihadirkanlah Ramadan dengan segala macam keutamaannya. Kita pasti hafal di riwayat Ibnu Majah, hadis yang menceritakan tentang Thalhah bin Ubaidillah ngelihat dua sahabat yang masuk Islam barengan, tapi yang satu meninggal wafat di medan perang dengan penuh luka berdarah-darah tersayat-sayat, yang satu lagi hidup setahun lebih lama meninggal di kasur hangatnya. Beliau bermimpi Thalhahnya radhiyallahu anhu bahwa yang masuk surga duluan kok yang hidup setahun lebih lama. Yang satu lagi malah masuk juga surga sih, cuman keduluan gitu. Diceritain ke sahabat yang lain heran, ditanyakan Nabi, jawabannya tegas. Bukankah kalian tahu bahwa dia hidup setahun lebih lama dan ketemu dengan Ramadan? Atulah kita ke surga pengen, mati bakal. Tapi bilang surga pengen, kalau ditanya lagi emang apa amalan yang buat kita yakin pengen ke surga? Sholat kita yang sering lupa rakaat itu. Udah mau lupa rakaat, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30 kadang. Udah gitu mana bacanya kuliah kulhu wae deh. Sekalinya ganti ina atau ina. Tuh lah. Sekalinya sholatnya lama, rakaat 3 sujud lama, dikirain orang khusyuk banget. Padahal dia lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ini. Lupa rakaat. Ya, serius mau ke surga pakai amalan kayak gitu. Atau pengen ke surga pakai jalur sahabat yang tadi disuruh ke medan perang tuh wani. Megang senjata juga nggak bisa. Yang ada malah jadi beban bagi temen-temennya. Tapi tahu-tahu ini diizinin kita masuk Ramadan udah berapa kali coba. Terus mau sia-sia gitu aja gitu. Kan rugi ya. Jadi juga jangan disia-siain. Nih kalau Allah nggak mau ya gampang banget untuk bikin kita nggak nyampe Ramadan, dibikin udahan weh. Nyampe kan wafat mah nggak harus nunggu di jalan raya kebut-kebutan. Kalau udah waktunya mah di rumah di dalam brankas sekalipun juga tetap aja ada waktunya mah udah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Nggak bisa. Kalau udah waktunya pasti nggak bisa ditunda atau dipercepat sedikit. Jadi ya juga jangan sia-sia ini Ramadan teh. Bahkan suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, aku yakin kita itu aslinya butuh Allah dah. Pasti ujung-ujungnya nyari Allah juga. Cuman kan pilihannya dua, mau datang ke Allahnya dengan sukarela apa harus diseret dulu. Ya sebagian orang ada yang diseret nyari Allah. Enggak apa-apa, bagus alhamdulillah daripada nggak nyari Allah sama sekali. Sehingga akhirnya kalau dengan pola pikir kayak gitu, oh berarti saya kena musibah, ya hilang motor, ya apa berarti bisa jadi ini adalah pertolongan ya. Karena semenjak hilang motor, dah akhirnya saya jadi nggak kelayapan, jadinya ke masjid. Ya iya pertolongan berarti itu. Ya. Cuman kenapa dulu teh ngambek sedih? Ya iya karena bahagianya masih di situ. Termasuk
izin ya, dulu Koko nggak ngerti waktu waktu berusaha mentobati dari apa yang dilakukan di Thailand, pulang dari Thailand tuh ceritanya sambil bacain janji-janji tentang hijrah, tentang tobat. Ditambah masih ada sisa uang di sana, meskipun tinggal beberapa ratus juta doang. Meskipun jelas haram ya, tidak bisa dibanggakan. Jadi percaya diri itu, saya pasti sukses nih. Dapat uang masih ada, janji Allah tentang hijrah, tobat. Udah gitu, sambil merasa percaya diri kayak gitu, ini mah ngelamun muhasabah ya. Mungkin kata Allahnya tuh kayak gini, oh cenah rek tobat, katanya mau tobat, masa uang haramnya masih disimpan kene, gitu. Gak sanggup ya buangnya ya, iya ya Allah, terlalu melekat di hati. Oh tenang, akan kukirimkan bara bantuan. Nah, jadi saya pulang dari Thailand tuh 2017 banyak pisan ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua. Ya, ada yang ngajak bisnis, begitu ditransfer. Kita teman dari SD bro, nih gua bawa proposal, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan keuntungan segini, menguntungkan bukan? Kata saya teh, apa ini jawaban dari hijrahku? Begitu ditransfer sampai hari ini, hilang batang hidungnya tuh, entah kemana. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut, dibikin gak laku jualan teh. Inti nama habis weh. Sampai akhirnya di Dago, di Car Free Day di Bandung jualan kaos kaki we di emperan 10 ribuan. Di Bogor di Al Mutakin datang ke masjidnya izin tuh ke anak-anak ketemu Ustaz Hikmat saat izin mau jualan kaos kaki. Di depan we ngemper gitu sama Teh Yunda. Bisi ibu-ibu beres kajian Ustaz Eis teh pada jajan kaos kaki gitu. Udah gitu pandemi nggak boleh pada jualan, nggak boleh pada kajian. Lowongan yang terbuka teh adalah kurir. Saya teh kerja teh di JNT tuh, di Panduraya juga yang deket Jambu. Naik motor bawa-bawa paket tuh 60-70 paket. Ngetok-ngetokin pintu. Assalamualaikum, tok tok tok, paket. Dan dulu mah nggak ada yang begitu nganterin. Yang nganterin kok Denis kok ada. Sahasia, ya nggak boro-boro kenal. Ya, Jangan-jangan kita saya temu. lihat juga ya di depan Almutakin ya. Iya, pas timpuk aja. Iya kan nggak mau ketemu orang teh kan kalau misalnya pandemi mah. Ya udah, begitu udah ditimpukin nyampe jalan teh lupa. Oh, nya eta teh COD. Kudu nalangan deh. Masalah. Orang tua sama istri teh nggak tega makanya tuh. Udah ngajar ngaji aja. Akhirnya jadi ngajar di di sana Amalia, Ciawi, YPHB, Pajajaran, di UMI itu SMK Keperawatan, di bareng sama Ustadz Samsam di Surau. Itu ya udah ngajar-ngajar. Nerima anak-anak setoran hafalan atau gimana. Udah beres dari Darut Tauhid juga waktu itu. Jadi ya, dan dulu singkat cerita mah ngambek saya. Nanaonan ieu. Percuma udah nonggeng, udah sujud, ya kabeh ngambek we gitu ya. Tapi setelah diterusin nyampe di satu titik, nya ya teh pertolongan sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Suruh buang sendiri nggak sanggup. Tobat nanggung. Terus apa jadinya tobat sambil masih makanin duit haram? Oh kan nggak akan bener. Akhirnya ditolong, akhirnya jadi nggak ada sepeser pun yang kemakan tuh sisa yang di sana. Tapi ya waktu itu kenapa sayanya ngambek? Sederhana, Tuhannya saya duit, gitu aja. Buktinya ketinggalan sholat nggak ngambek, giliran kehilangan duit ngambek, nah, gitu kan. Ternyata bahagia mah di hati kita aja. Kok dia sholat sih sholat, kok ke majelis salim juga dateng, tapi giliran waktunya ketinggalan sholat nggak nangis, tapi kok waktu gagal nyalek gila ya, ada yang gitu, berarti di hatinya jabatan. Kalau dia sholat kok tapi ketinggalan sholat gak nangis tapi gagal menang arisan ciri, ya udah berarti di hatinya jabatan, di hatinya duit. Jadi ya udah tuh harus berapa kali kecewa dan patah hati atau berapa kali Ramadan lagi baru kita sadari bahagia itu adanya di apa yang Allah suka bukan yang kita suka. Kita sih ngejar yang kita suka melulu. Padahal kata siapa yang kita suka teh baik. Dulu juga saya waktu kecil ngiranya yang terbaik adalah tiap hari makan es krim, permen, jajan, weh. Giliran sakit gigi diomel, diambil. Ngambok, si mama mah pelit, beli gelang emas, weh bisa. Ya. Permen masa nggak dikasih. Tetangga lewat, ibu uang ada, kenapa anaknya minta permen aja nggak dikasih? Benci ya? Ya tuh puguh karena sayang, masa anak udah sakit gigi dikasih coklat wae. Jadi pasti karena sayang. Kalau nggak sayang mah, nah ini narkoba, nah pakai ya sampai mati overdosis, ayo nah, ayo lagi. Nah itu kalau nggak sayang. Jadi ya, nah kita mah aslinya sering ngundang penyakit sendiri, dah Allah netapin aturan teh karena kita teh manusia teh gitu. Kalau nggak pakai tuntunan teh
ripu jadinya teh rispiu. Jadi nggak tahu kudu ngapain. Ya dikasih tuntunan, ya kayak kita beli mesin cuci ya. Pasti nggak dibaca buku manualnya. Giliran orangnya datang mau ngajarin engke weh entar ge ngulik. Giliran make pusing ih kumaha ieu reject ieu mah malah nyarahin mesin cucinya. Dia belajar nggak mau bukunya dibaca enggak. Aduh, kita kan hidup tuh udah ada tuntunannya Qurannya udah ada, yang mau ngajarin juga ada. Nggak mau ngikutin. Dan kayak gini tuh bukan fanatik dah aslinya mah. Sesederhana kalau misalkan kita kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Kan Ronaldo asli. Karena dia udah menang kejuaraan yang pengen kita juarain. Atau wajar belajar ke dia. Sama ya kita misal mati bakal sukses hoyong, mulia pengen, bahagia juga mau dunia akhirat. Ada tuh manusia yang udah kayak gitu tuh. Paling sukses, paling mulia, paling bahagia, paling bahagian banyak orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Tapi kita nggak mau ngikutin. Atau selama ini bahagianya ngikutin cara siapa? Ngarang. Atau pantesan stres wae atau ngarang atau cara hidupnya. Petunjuk udah ada. Jadi yuk ini momen balik lagi. La'alakum tatakun biar kita bertakwa. Kita mungkin pernah ketemu orang yang menurut kita teh kayak soleh betulan. Terus kita lihat kayak emang enak kayak hidupnya. Padahal misalkan guru PAUD ngajar anak-anak huruf hijaiyah, gaji jelas gak seperti direktur, tapi tenang weh, bahagia, bismillah, insya Allah. Giliran kadang yang naik mobil mewah ngambek weh kerjaannya. Ya, jadi udah yuk. Balik ke Allah, apapun masa lalunya jangan khawatir. Allah nggak pernah benci pendosa, Allah cuma benci dosanya. Dulu ayat yang paling membahagiakan Quran surat 35 Fatir ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhirullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia berbuat dosa dan hukumannya langsung hari itu juga kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa sedikit pun di dunia ini. Berarti satu, kita nggak luput dari dosa. Dua, ini yang lagi ngomong dan semuanya aslinya pantas mati atas dosanya. Tapi kenapa ya rame kene? Nggak punya dosa kah semuanya? Nggak mungkin. Tapi kata Allahnya walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Tuh Allah lagi nungguin kita tobat. Kok ngaji teh di pojokan wae, so alim, so soleh. Jawab, ngaji teh bukan tanda orang soleh, tapi tanda pengen jadi soleh. Baru ge pengen atau dah. Berhasil nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong mah ya udah we namanya ge hamba. Yang kita tahu kalau Allah udah nggak suka sama kita, gampang matiin we pas lagi maksiat. Kenapa ini masih hidup? Kan bukan karena udah jago nyembunyiin maksiatnya, nggak ada yang tersembunyi. Oke ya udah, alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Saat surga kitanya di Allah. Udah nggak peduli apapun masa lalunya. Kalau segera nyari Allah, Allah yang siapkan masa depan terbaik. Kalau misal dientar-entar, ntar juga nyesel sendiri. Dan Ramadan kita tahu dekat nanti bakal mudah bangun malam. Ini hadis sebetulnya mutawatir sekali banyak ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, insya Allah semuanya ada. Sekarang kata kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya barang siapa terjaga di malam hari, lalu dia terjaga ya, kebangun tak pengen pipis, digigit nyamuk atau digigit singa, bisa miara singa di rumah gitu ya. Kebangun ya pokoknya nama. Kebangun terus berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma gfirli. Kenapa kok kalau berdoa itu kata Nabi satu, jika dia berdoa dikabul, jika dia ambil wudhu dan sholat Allah terima sholatnya. Tuh mantap yang kedua. Kan ibadah teh dua, ada yang sah, ada yang diterima. Sekedar sah mah gampang lah ya, syarat dan rukun terpenuhi. Sholat ngadep kiblat, menutup aurat dan semuanya terpenuhi. Meskipun lupa rokaat, insya Allah sah, sah. Tapi kalau misalkan pengen diterima kan ini beda hal dan kita butuhnya yang diterima. Nah kalau pengen diterima ya Allah mungkin kita udah nggak bisa ngitung berapa ribu kali sholat dari lahir sampai hari ini. Tapi kalau mau jujur pertanyaannya diganti, sholat kita yang mana yang yakin diterima? Kan kagok jawabnya. Maka ya udah nanti kan sahur lebih gampang bangun sebelum subuhnya. Yuk jangan cuman makan doang, bangun, ambil wudhu. Ya Allah hamba beriman pada sabda Rasulmu ya Allah terima sholat hamba ini ya Allah.
Nggak apa-apa kuliah kulhu ge nggak apa-apa lah, yang penting tahajud. Yuk bismillah. Karena kalau ke manusia bawa 1.000 kebaikan bisa hilang gara-gara satu kesalahan kan. Tapi kalau ke Allah bawa 1.000 kesalahan ada satu aja kebaikan yang Allah terima. Allah punya kuasa ngampunin sisanya. Kalau mumpung ini ada jaminan diterima nih, ayo bangun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma gfirli. Ada riwayat yang subhanallah dulu baru alhamdulillah juga ada. Cuman ini yang lebih banyak kau temuin sih yang pakai alhamdulillah dulu. Dua-duanya sahih, silakan. Jadi ya istilah yuk. Mudah-mudahan nanti kita Ramadan sempetin jadi nggak pernah bolong tahajudnya karena nggak bolong juga sahurnya. Kalau waktunya mepet ya punten lah yuk. Belain sholat dulu lah, salah makan mah ntar juga maghrib juga makan lah, gitu-gitu juga sama aja. Puasa setengah hari lapar, puasa 1 hari sama-sama lapar, tapi begitu makan 1 porsi sama-sama kenyang udahan juga sebetulnya. Jadi ya gitu-gitu aja, dan bagus lah nahan lapar teh, nggak masalah sebetulnya. Dan ya udah yuk bismillah, mudah-mudahan di Ramadan ini berhasil kita ya berubah. Sederhana, kalau layakkah doa-dosa kita diampuni? Ya tadi Ramadan, kalau kita berhasil sampai bulan Ramadan, insya Allah diampunin. Karena kalau misalnya Allah udah nggak pengen ngampunin dosa kita, gampang. Nggak usah nyampe Ramadan, udahan duluan. Tapi kalau ternyata nyampe, ya sudah istilah. Berarti Allah masih mau menerima tobat kita, insya Allah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan ya, Ustaz, Ustazah. Saya harus langsung lanjut ke venue kajiannya jam 9 ada lagi. Makasih banyak, mohon doanya. Kalau salah tolong dikoreksi, didoain. Mudah-mudahan kami bisa jadi pahala jariah bagi seluruh guru-guru yang ikut hadir. Ustaz Ais, makasih banyak ya. Mudah-mudahan nanti Sami-sami Kak berkah. Denis, jazakumullah khair atas waktunya. Mohon doanya untuk Masjid 1.000 Berkah. Kapan-kapan Insya boleh Allah. main ke Masjid 1.000 Berkah. Siap, Kami insya Allah. masjid kecil di pinggiran sungai di pojokan kampung. Ada Masya Allah. sekitar 15 santri yang kami asuh dengan beberapa kegiatan. Mohon doanya ya Kak Denis, semoga Allah Barakallah, mudahkan kami barakallah. istiqomah di jalan dakwah insya Allah. Insya Barakallah. Allah. Salam buat Teh Yunda ya. Ya, Nanti izin. saya kirim Video. link itu, link Iya, YouTube Pendidikan udah Janin, semoga itu bermanfaat. udah ditonton sama Teh Yunda, ngajak Oh saya gitu, nonton juga dari itu. Alhamdulillah. waktu di Alhamdulillah. waktu di waktu di trimester pertama. Wah, udah alhamdulillah, mudah-mudahan Alhamdulillah. bisa jadi pahala jariah bagi Ustaz. Insyaallah. Baik, Barakallah fiik. Ya, Wilujeng, barakallahu fikum, wilujeng. bismillah. jazakallahu Mohon khair, Ya, Kak Denis. atur nuhun assalamualaikum Kak warahmatullahi Denis, wabarakatuh. sehat-sehat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Maaf lahir batin wabarakatuh. ya. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Bapak dan Ibu, ini eh beliau taujihnya nggak berapi-api, nggak orasi gitu ya. Tapi makjeleb di hati insya Allah ya. Jadi pada hakikatnya kita ini berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun doa kita, kalau kira-kira kita belum pantas di hadapannya, ya kalau Allah belum berkenan, belum berkehendak, ya ternyata tidak ada nilainya apa-apa gitu ya. Jazakallah khair, mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan taujih buat kita semua agar Ramadan tahun ini betul-betul kita mendapatkan ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menghamba, menyiapkan diri, memantaskan diri, karena pada hakikatnya hamba ini ya bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat salah satu kajiannya seorang ustadz. Kalau di Arab itu kan dulu ada namanya tradisi perbudakan ya Ustadz Sufi. Jadi kalau kita supaya kita nih tahu memposisikan diri di hadapan Allah sebagai hamba. Jadi hamba itu budak. Jadi yang namanya budak itu bagaimana tuannya. Ya, kalau tuannya mau A, kerjakan A. Kalau tuannya mau B, kerjakan B. Jadi nggak boleh nawar-nawar gitu ya. Nggak boleh nawar-nawar. Nah, kita di hadapan Allah pun juga begitu. Ya, seperti yang tadi Koh Denis sampaikan bahwa sebelum kita mengangkat tangan, sebetulnya Allah itu sudah tahu juga apa yang mau kita ucapkan. Gitu ya. Tapi kembali lagi, jadi ketika kita betul-betul berusaha dengan serius, berusaha dengan menghamba yang sebenar-benarnya, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah ridho, gitu ya, menjadi wasilah Allah ridho kepada kita semua. Baik, sekali lagi, Koh Denis, jazakumullah khair atas kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan menjadi amal jadi amal soleh
dan menjadi pencerahan ya untuk kita semua menyongsong Ramadan tahun ini dengan penuh berkah insya Allah. Baik, jazakumullah khair Bapak Ibu yang baru bergabung. Alhamdulillah kita sudah mulai dari pukul 8 tadi. Dan sebagai informasi, kajian di kesempatan pagi hari ini kita rekam ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa putar ulang nih bagi yang tadi ketinggalan dan mengingatkan kembali, merefresh kembali apa yang tadi disampaikan oleh Kohadenis kepada kita semua. Baik, langsung ke pembicara kita yang kedua, Ustazah Yusufi Jadiningsih, sekaligus beliau yang mengasuh WA Grup Sahabat Ramadan Berkah yang membernya sudah lebih dari 400 orang ya. Mudah-mudahan WA Group ini tidak sekedar apa namanya kita berhimpun di situ, tapi kita berharap untuk menjadi hamba yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada beberapa kajian-kajian, ada beberapa materi yang kita persiapkan sampai akhir Ramadan nanti, sehingga harapannya kita semua yang tergabung di situ mudah-mudahan nantinya menjadi orang yang bertakwa ya, sebagaimana tujuan disyariatkannya kita berpuasa Ramadan, la'allakum tatakun, yaitu untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, baik, silahkan kepada Ustazah Yusufi Jatiningsih untuk memberikan taujih kepada kita semua, termasuk nanti akan ada penjelasan-penjelasan ya tentang beberapa program, diantaranya 5 hari khatam Al-Quran, ada talaki bacaan Al-Quran, dan lain sebagainya insya Allah. Baik, kepada Ustazah waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada 3 quote yang saya tulis dari pembicaraan Kodenis ya. Kita ini lagi balapan. Saya tuh tadi pas dia bilang begitu, aduh iya juga ya. Kita ini lagi balapan. Mana yang lebih duluan datang kepada kita? Apakah ajal kita atau Ramadan? Masya Allah. Lantas kata para ulama, harus ada 4 rasa yang kita pupuk di dalam hati kita menjelang Ramadan. Yang pertama adalah rasa bahagia. Karena nanti kita dipersiapkan sebuah hidangan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, hidangan yang menyuguhkan kepada kita pahala-pahala yang berlipat ganda, bahkan pahala yang lebih baik dari pahala beribadah selama 1000 bulan. Yang kedua, rasa yang harus kita pupuk kata para ulama adalah rasa takut. Takut kita nggak bisa puasa, takut dan seterusnya. Rasa takut itulah yang kemudian membuat kita akhirnya setiap hari sejak sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salimna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah dengan selamat kami di bulan Ramadan. Yang ketiga, perasaan yang harus kita pupuk menjelang Ramadan itu rasa khawatir. Khawatir kalau amal soleh kita tuh nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan optimal di bulan Ramadan. Khawatir iman kita nggak cukup kuat untuk sampai akhir di bulan Ramadan. Khawatir dosa kita tidak diampuni, khawatir saum kita tidak diterima. Perasaan keempat yang harus dipupuk kata para ulama menjelang Ramadan itu adalah rasa tidak puas. Perasaan tidak puas itu dengan apa? Dengan ibadah yang sudah pernah kita lakukan di hari-hari sebelumnya atau di Ramadan sebelumnya. Sehingga kita bisa mengukur, bisa mengevaluasi kira-kira Ramadan dulu tuh saya seperti apa. Ih, saya mah alhamdulillah ada Bu Sufi udah hafal 3 kali, misalnya gitu ya. Jangan merasa puas. Nah, perasaan itulah yang harus kita pupuk ya. Semoga Ramadan menjadi pemenangnya lah ya, yang nyampe duluan di garis takdir kita gitu. Jangan diduluin sama ajal. Karena ternyata 1 kali saja melewati Ramadan, seorang sahabat yang tadi bermimpi bertemu dengan temannya yang mati syahid, lalu kemudian setahun kemudian teman yang satunya meninggal, ternyata yang masuk duluan ke surga yang terakhir meninggal, bukan yang mati syahid duluan. Ternyata setelah ditanya, kenapa bisa seperti itu? Karena dia melewati 1 bulan Ramadan yang kemudian dia bisa mempunyai pahala yang lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah hatta mati fisabilillah. Masya Allah.
Kita nggak bisa pergi ke Palestina, kita nggak bisa beramal banyak, tapi kalau kita mengejar Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita dapat pahala 1000 bulan. Masya Allah. Kok saya jadi kebawa lagam Koh Denis ya? Yang biasanya berapi-api jadi ini jadi kebawa anggun gitu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan tawasul bil haq, tawasul bil sabar dengan sebuah ciri yang insya Allah kemarin saya sudah jelaskan, kemarin, kapan sudah jelaskan? Minal aidin wal faidin sudah saya jelaskan. eh kita di bulan Ramadan ini ada beberapa output, ada beberapa outcome yang ingin kita capai. Kalau di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan setidaknya ada 3 goal. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Saum itu supaya kita bisa jadi hamba yang bertakwa, kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, dan kita bisa menjadi hamba yang cerdas, yang bisa memilih, yang bisa memilah mana yang amal soleh yang menguntungkan kita, yang harus kita lakukan dan seterusnya. Eh, Orang yang rasyid adalah orang yang mempunyai kekuatan iman sehingga dia tidak tergoda oleh godaan apapun pada saat dia memilih kebaikan akhirat, pada saat dia memilih kebenaran, dia tidak akan tergoda karena kecerdasannya itu membuat dia selalu ingat akhirat. Itu kata Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, siapa menurut kamu yang orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Kalau berdasarkan hadis, output dari Ramadan itu dilihat dari 2 hadis. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum. Oh iya, bentar ya. Ini nanti besok ya Bu, Senin ya, bab yang makruh di dalam sholat. Senin malam insya Allah. Terima kasih chatnya. Kalau di dalam hadis, output dari Ramadan itu man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum Ramadan dengan iman dan ihtisab, menghitung-hitung, mengkalkulasi, menyiapkan, merancang. Iman dan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari situ Allah menjanjikan terhapusnya dosa-dosa kita setelah Ramadan. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita berhasil dengan Ramadan kita, maka kita akan seperti bayi yang baru lahir. Kemudian ada 2 lagi selain saum yang membuat kita diampuni dosa di bulan Ramadan itu adalah koma, apa yang tadi dikatakan oleh Koh Denis ya. Kita bangun di tengah malam, man qoma Ramadan, kalau soma itu amal utamanya di siang hari, kalau koma berdiri, koma itu artinya berdiri. Tapi dimaknai di situ artinya adalah sholat malam. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apalagi kalau komanya kita bangunnya membaca zikir yang utama tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mau tidur kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bangun tidur alhamdulillahnya yang didahulukan. Ada 2 hadisnya. Apalagi kalau kita bangun sholatnya kemudian membaca itu. Apa-apa 2 rakaat juga gitu ya, lumayan. Jadi kalau dilihat dari situ yang pertama bonus dari output dari Ramadan itu adalah bersihnya kita dari dosa-dosa. Makanya itulah yang disebut dengan aid. Kita bersih dari dosa-dosa, kosong dari dosa-dosa. Yang kedua, yang kita menjadi output dari Ramadan itu adalah selain bersihnya dosa kita, yaitu banyaknya pahala yang Allah janjikan kepada kita. Yang pahala itu menjadi sebab, menjadi proposal akan turunnya rahmat Allah yang kemudian bisa membuat kita masuk surga. Jadi bukan amal kitanya, bukan pahala kitanya. Mau kita dapat pahala 1000 bulan, mau kita dapat pahala saum sebulan penuh diterima sama Allah, tilawahnya hatam 10 kali dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau Allah tidak terima semua itu, lalu Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, kita nggak akan bisa masuk surga. Jadi selain ampunan,
kita mendapatkan banyak pahala dan pahala itu menjadi wasilah turunnya rahmat Allah lah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, dua itu ampunan dan pahala yang besar yang banyak yang akan kita dapatkan ba'da Ramadan harus menjadi cita-cita kita. Jadi kalau tadi adalah karakter yang kita dapatkan setelah Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, kita menjadi orang yang lebih takwa, kita menjadi orang yang lebih bersyukur, kita menjadi orang yang lebih rasyid. Ini outputnya, outcome-nya apa? Outcome-nya adalah dosa kita diampuni, pahala kita banyak. Nah, dosa kita diampuni sampai nol, itulah yang disebut dengan aid. Pahala kita yang banyak banget itu yang disebut dengan faiz. Maka ketika lebaran kita meminta doa kepada orang-orang ja'alanallahu minal a'idin wal fa'idin. Semoga kami dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi minal a'id, bagian dari orang-orang yang bersih dosanya. Nol, kosong dosanya. Wal faiz, dan orang-orang yang penuh banyak pahalanya. Jawabannya apa? Kullu amin wa antum bi khair. Jadi jawabannya teh bukan sama-sama, wah bi, maaf lahir batin gitu ya. Jawabannya sanes eta nya Neng Nurul, Neng Sita. Jadi itu yang akan menjadi output kita. Ini saya menjelaskan apa namanya petanya dulu ya, menjelaskan petanya. Yang akan kita bahas hari ini adalah kalau kita dikatakan la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa, berarti kan kita teh harus punyanya ilmu tentang ciri-ciri orang bertakwa gitu. Kira-kira ini kalau saya nggak lagi ngebahas tentang iman, tentang ihtisaban, persiapan dan lain sebagainya, itu mah udah lah ya. Kalau makin imannya kuat, insya Allah ihtisaban kita makin serius. Kalau kita benar-benar beriman bahwa Al-Quran itu memuliakan Ramadan dengan Al-Quran itu pahalanya besar banget, kita akan ihtisaban, akan berusaha banget nyiapin, men-setting, menghitung-hitung gimana caranya supaya Ramadan kita tuh penuh dengan tilawah Al-Quran. Paling tidak hatam sekali lah ikut sama apa namanya ikut sama Masjid Seribu Berkah gitu ya, hataman sekali aja lah. Cuma 5 hari kok, insya Allah nggak lama. Kemudian kalau kita beriman bahwa apa namanya etikaf itu menyediakan pahala 1.000 bulan, lebih baik dari 1.000 bulan. Kalau kita beriman, maka pasti kita akan ihtisaban, akan berusaha banget 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 gitu ya, merancang, mengikhtiarkan, mendesain gimana caranya supaya bisa etikaf. Urusan kue selesai, urusan dapur selesai, urusan baju selesai, urusan sholat id selesai, urusan semuanya selesai. Iktikafnya biar bisa dirancang. Ah, itu ihtisaban. Gimana caranya supaya kita bisa memberi makan orang berbuka puasa di bulan Ramadan setiap hari? Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjanjikan barang siapa yang mengikuti, mengeluarkan, memberi makan orang yang per bulan Ramadan, Allah akan memberi orang yang kita beri itu ditambah ampunan, ditambah pintu surga. Masya Allah. Kalau kita beriman dan yakin itu tuh janji Allah dan Rasulnya, kita akan maksain banget gimana caranya supaya kita bisa memberi makan orang setiap hari. Oh, atau jadi mahalnya Bu Supi Ramadan teh gitu. Ya, surga mah nggak ada yang murah tuh ya. Kalau kita beriman bahwa memberi minum orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan akan dibalas oleh Allah dengan air telaga Kausar. Di mana air telaga Kausar itu air di pojokan padang mahsyar yang kalau kita meminum satu teguk saja, maka Allah akan menghilangkan rasa haus dan kepanasan kita selamanya di padang mahsyar. 50.000 tahun nanti kita berdiri di padang mahsyar. Matahari sepenggalah di atas kepala kita. Tidak ada satu helai benang pun yang menutupi kulit kita. Tapi ada orang yang Allah izinkan tidak kepanasan dan tidak kehausan di hari itu. Salah satunya adalah orang yang memberi minum orang yang iftar di bulan Ramadan. Itulah makanya kenapa saya memaksa berusaha lah, bukan memaksa. Berusaha supaya
Ramadan ini Masjid Seribu Berkah mensedekahkan air isi ulangnya untuk warga sekitarnya secara gratis sebulan penuh. Mohon doanya ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan program ini apa namanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan pahala memberi minum orang yang iftar di bulan Ramadan. Kalau satu hari ada 1 galon aja yang kita sedekahkan ya, Masya Allah. Yuk, kalau ada yang mau nitip ke apa namanya ke Masjid Seribu Berkah, sangat mungkin ya. Untuk memberi makan ini kita akan menyiapkan 40 paket gratis, makan gratis, iftar gratis untuk warga sekitar selama 30 hari. Kemudian ada bazar sayuran gratis, bukan bazar ya, sayuran gratis untuk jamaah sholat subuh. Sholat subuh atau kapan Pak Nurdin? Banyak wasilahnya. Kalau kita benar beriman, kita akan selalu mengusahakan supaya itu semua kita ambil, kita borong pahalanya, supaya nanti di akhir Ramadan kita benar-benar faiz, benar-benar sukses, berhasil, pahalanya banyak. Nah, itu gambarannya seperti itu. Itu udah nggak perlu saya bahas karena udah sering saya bahas. Nggak tahu di sini udah bahas. Udah sering banget. Supaya kita punya gambaran bagaimana kita harus ikhtisaban, harus benar-benar merencanakan karena ini Ramadan itu pertaruhannya itu bukan main-main gitu. Kita mudah ke surga atau enggak? Kita dosa diampuni atau enggak gitu. Kita punya tabungan pahala atau enggak yang kapitalisasinya besar, yang belum tentu se apa sepanjang umur kita tuh kita bisa punya pahala seberat itu belum tentu. Ini tuh pertaruhan yang sangat luar biasa. Kalau orang mau bertaruh masuk PNS lah, orang mau bertaruh apalah semua membutuhkan perjuangan. Ini persoalannya bukan tentang hidup kita di dunia, ini persoalannya tentang akhirat kita yang abadan wa abadan selamanya. Nah, itu jadi udahlah ya, udah H-6 Bapak Ibu sudah menentukan sama keluarga tuh tadarusnya mau jam berapa, target tilawahnya mau seperti apa, udah disiapin hadiah-hadiah buat anak-anak kecil, yang kalau sampai zuhur hadiahnya apa, sampai asar hadiahnya apa, sampai maghrib hadiahnya apa, yang punya anak kecil, yang punya cucu-cucu boleh disiapkan. Sudah persiapan untuk beres-beres rumah dari sekarang, biar Ramadan teh tesareksek, ninggalin rumah acak-acakan gitu ya, biar kita ibadahnya tumaninah juga. Yang udah mau apa ngehias-hias rumah udah beres kalau H-6 ya. Yang mau suntik vitamin C, vitamin B kompleks kalau ini kayak saya mau Ramadan itu disuntik vitamin C. Sebagai apa? Sebagai kita kasih tunjuk kepada Allah betapa serius kita ingin maksimal di bulan Ramadan. Al-Qur'annya dicek masih kebaca atau enggak, jangan-jangan kacamatanya udah kurang atau Qur'annya udah kurang gede kalau udah sekarang mah ya. Atau misalnya kalau anak muda saya teh ingin hatam tapi saya teh bolak-balik Bogor Jakarta, Sukabumi Bogor misalnya gitu teh. Berarti saya butuh nih Quran saku, cari Quran sakunya gitu ya. Ba'da tahajud, ba'da sahur, kita mau berdoa apa nih sama sekeluarga? Kemarin saya katakan ya, tidak boleh menyanyiakan 2 waktu emas di bulan Ramadan. Menjelang berbuka sampai berbuka dan pada waktu sahur. Itu 2 waktu yang doa kita mustajab insya Allah. Tapi di kita banyak sekali orang yang menyanyiakan 2 waktu ini. Banyak sekali orang-orang yang menyanyiakan waktu sepertiga malam ketika Allah turun ke kaki langit bumi, tapi orang itu malah ngelihat hahaha, ngelihat joget-joget, ngelihat musik-musik, dangdut-dangdut gitu ya. Nauzubillah min zalik. Enggak lah. Semua udah siap ya semuanya insya Allah. Jadwal harian sudah disiapkan. Sebelum maghrib kita mau baca apa? Apakah mau tabarokan, waqiahan, al-kahfian, zikir sore, atau mau baca hadis, atau mau setor hafalan? Tadarus berkeluarganya gimana, tarawehnya mau di rumah aja atau mau ke masjid atau mau taraweh keliling sambil wisata masjid gitu. Sholat subuhnya mau gimana, setoran hafalan anggota keluarganya mau mau kapan, mau ba'da subuh atau ba'da zuhur dan seterusnya. Itu semua harus sudah direncanakan. Ini sudah H-6 insya Allah. Masaknya mau gimana supaya nggak ngabisin waktu nih. Kalau Bu Jamilah nggak dipersiapkan masaknya ya Bu ya, nanti bisa 2 jam 3 jam tuh di dapur. Makanya sekarang disiapkan. Disiapkannya pakai apa? Salah satunya mindsetnya. Yang namanya saum itu menahan diri. Jadi jangan sampai masak untuk buka menghabiskan waktu berjam-jam. Padahal kalau itu dipakai tilawah pahalanya luar biasa.
Padahal kalau itu dipakai zikir, pahalanya luar biasa. Kalau kita pakai membantu orang, pahalanya luar biasa. Udahlah, Ramadan mah TV matiin ya. Gak usah ada yang huhahi dulu lah gitu. Sayang waktunya ya. Nah, hari ini Bapak Ibu rahimakumullah kita akan melihat menilik ke dalam Al-Qur'an kalau kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saum ini la'allakum tattaqun. Kita tuh nanti habis Ramadan teh harus menilai kan gitu. Hari orang teh bisa takwa enggak setelah Ramadan teh gitu kan ya. Kita bisa ngaroris, ngaroris tuh apa ya? Ngaroris teh naon? Ngechecklist gitu. Ngelis apakah takwa itu ada atau tidak di dalam diri kita gitu. Bagaimana kita mengetahui bahwa takwa itu ada atau tidak setelah Ramadan di dalam diri kita? Ya, tong ngawawa asmanehnya, ngawawa asmaneh teh apa? Jangan membayangkan sendiri, ah kayaknya mah takwa, dah saya teh udah kayak begini gitu. Enggak lah ya. Kita melihat ke dalam Al-Quran, ciri-ciri takwa itu supaya sekarang tuh kita punya ancer-ancer gitu ya. Nanti beres Ramadan teh ya, orang teh bari tafakuran. Ibu Sufi Ramadannya aja belum, Bu Sufi mah udah mikirin evaluasi Ramadan. Supaya apa? Supaya ketika Ramadan kita punya ancer-ancer mana yang harus kita kuatkan, karakter mana, riyadhah atau latihan ibadah yang mana yang harus kita kuatkan supaya kita jadi orang bertakwa gitu. Pertama, mari kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah di dalam surat Al-Baqarah. Di ayat kedua Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan yang menjadi petunjuk lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu? Siapa orang bertakwa itu? Allah lanjutkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Dia yakin bahwa Allah melihat dia, Allah mendengar dia, Allah mencatat semua perbuatan dia. Dia yakin bahwa ada malaikat yang mengikuti dia, yang mencatat semua huruf yang keluar dari mulut kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Di dalam surat Qaf ayat 18 Allah berfirman seperti itu, tidak ada satu huruf pun yang keluar dari mulut kita kecuali Allah menyediakan malaikat yang raqib, yang sangat dekat, dan atid yang sangat teliti. Kalau orang beriman kepada Allah, kepada malaikat, maka orang nggak akan ada yang berpikir untuk bertindak seenaknya, untuk berbuat seenaknya, karena dia yakin ada yang menuliskan dan nanti ada yang menghisap. Maka orang bertakwa dengan beriman kepada perkara yang gaib itu bukan apa kalau dulu di TV itu ada alam gaib gitu. Terus judulnya teh jurig aja. Apa genderuwo lah, wewe gombel lah, sundal bolong lah, suster ngesot lah. Ya. Di otak kita gaib tuh yang begitu-begitu. Enggak, gaib itu sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Bahkan kalau kata teman saya gini, salah satu ukuran orang beriman kepada yang gaib zaman sekarang adalah orang yang menjaga dirinya dari radiasi. Kata saya, kenapa dari radiasi? Iya, kita beriman bahwa Allah tuh menciptakan radiasi dari HP kita. Sehingga kalau kita menjaga titipan Allah badan ini, harusnya kalau kita mau tidur tuh matiin tuh HP atau jauhin dari itu bagian dari iman. Oh iya juga ya. Apa namanya, sedetil itu teman saya berpikir tentang iman gitu kata saya. Tapi ada betulnya juga. Kalau kita tidak beriman bahwa yang gaib itu ada, yang gaib itu diciptakan oleh Allah, kita tidak akan sedetil itu. Rasulullah SAW itu gaib karena kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi kalau kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, maka kita akan memilih semua contoh yang dilakukan oleh Rasul untuk kita ikuti. Akhirat itu gaib, surga neraka itu gaib, pahala itu gaib, dosa itu gaib. Emang ibu punya, bapak punya buku saldonya gitu? Pahalanya udah segini, dosanya udah segini, yang hapus segini, yang diterima segini. Nggak ada. Itu tuh gaib. Kalau kita diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan, itu juga gaib buat kita. Tapi kalau kita beriman, akan kita kejar. Nah, maka ciri orang bertakwa yang pertama dispil oleh Allah itu di surat Al-Baqarah.
yaitu orang yang beriman yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, orang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Di Ramadan kita dilatih betul untuk menegakkan sholat. Ini bukan wa yaf'alus shalah ya, bukan yang mengerjakan sholat, tapi yang menegakkan sholat. Sholat sampai dengan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat sampai dengan mencegah dia dari al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Al-fahsya itu dosa yang disebabkan oleh syahwatnya, dan al-munkar, keburukan atau dosa yang berefek buruk untuk dia dan orang lain. Yuqimuna sholah, dilatih nggak di bulan Ramadan? Kalau kita mau itu menjadi karakter kita sebagai orang bertakwa, maka dilatih untuk tegaknya sholat kita. Harus punya target. Ketika dikatakan bahwa sholat sunnah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan sholat wajib di bulan lain. Ayo kita ihtisaban dari sekarang. Di bulan Ramadan nggak boleh putus 12 rakaat qobliyah ba'diyah. Target. Nah. Supaya apa? Supaya nanti ba'da Ramadan kita kita ajak di dalam sholat. Kalau di bulan Ramadan kita sholat fardu, maka sama dengan 70 kali kita sholat fardu di bulan yang lainnya. Kalau pahalanya seperti itu, saya pengen pahalanya adalah pahala yang terbaik, maka canangkan di bulan Ramadan harus sudah wudhu sebelum azan. Wih, keren banget itu. Sehingga kualitas sholat fardu kitanya tuh kualitas yang keren. Kalau dikalikan 70 bukan kualitas yang ece-ece gitu. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan. Dilatih nggak di bulan Ramadan? Dilatih banget. Barang siapa yang bersedekah dengan memberi makan, memberi minum, barang siapa yang menyantuni anak yatim, nanti Allah akan santuni anak-anak yatimnya kelak kalau mereka tinggalkan. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim di bulan Ramadan. Menyambung tali silaturahim itu mungkin kita membawa apa, Allah akan sambungkan rahmatnya di yaumil akhir insya Allah. Jadi semua itu menjadi karakter dan dilatih oleh kita, oleh Allah dikondisikan supaya kita melatih karakter-karakter bertakwa itu di bulan Ramadan. Banyakin sedekah. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Tapi dia lebih lagi dermawan di bulan Ramadan. Sampai ada satu ketika di satu hari bulan Ramadan, Rasul hanya punya segelas air putih. Karena habis semua hartanya, tiap ada yang meminta dia kasih, tiap ada yang minta buat buka keluarganya dia kasih. Sampai beliau pulang ke rumahnya, Aisyah, kita punya apa untuk buka? Kita punya segelas air putih ini ya Rasulullah. Kita tidak pernah melewati keadaan sedarurat itu, wallah. Maka Rasulullah sangat dermawan di bulan Ramadan. Ciri ketiga orang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dilatih nggak di bulan Ramadan? Dilatih. Kita diminta banyak memuliakan Ramadan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan setelah kita banyak tilawah di bulan Ramadan, banyak tadabbur ayat, menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, baca terjemahan. Ada yang punya target Ramadan ini menyelesaikan terjemahan Al-Quran. Saya mah hatamnya sekali aja Bu Sufi, tapi selebihnya saya membaca terjemahan Al-Quran. Gak apa-apa. Ketika di Ramadan dilatih seperti itu, maka mudah-mudahan menjadi karakter kita. Menjadi karakter kita di mana nanti ba'da Ramadan menjadi orang yang mencintai Al-Quran sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Ciri kelima orang yang bertakwa itu, apa yang pertama tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Yang kedua adalah orang yang senantiasa ajak di dalam sholat. Yang ketiga orang yang senantiasa bersedekah. Yang keempat orang yang beriman kepada Al-Quran. Yang kelima adalah orang yang beriman walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan tentang hari akhir mereka punya keyakinan. Ini digaris bawahi, yang tadi yu'minuna bil ghaib itu kan umum. Sebetulnya akhirat juga termasuk perkara yang ghaib.
Tapi ketika Allah menyebutkan dalam kaidah balaghah tafsir, katanya, kata Ustaz saya, kalau ada sesuatu yang khusus disebut setelah yang umum, maka berarti yang khusus itu, walaupun yang khusus itu ada di yang umum, hari akhir itu ada di perkara yang gaib. Tapi ketika dia disebut secara khusus, itu menandakan bahwa perkara itu sangat penting. Maka kalau orang seperti itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang menang. Itulah orang-orang yang sukses. Karena dia memiliki karakter ketakwaan. Jadi faiznya kita nanti di bulan Ramadan itu baru teruji kalau kita setelah Ramadan itu makin menjadi orang yang bertakwa. eh, Akhlaknya makin teruji, makin baik karena dia selalu ingat kepada akhirat, kepada Allah, kepada adanya malaikat dan seterusnya. Sholatnya makin ajak, sedekahnya makin banyak, interaksi dengan Al-Qur'annya makin baik, dia makin ingat dengan hari akhir. Itu ciri orang bertakwa di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Apalagi ciri orang yang bertakwa, kita lihat di surat lain, di dalam surat Al-Imran ayat 16 dan 17. Ini kalah beratnya gitu ya. Di ayat sebentar. Oh, bukan Al-Imran ayat surat Al-Imran. Kok nggak kelihatan ya? Di dalam ayat 16 Allah menyebutkan, bacanya sih harusnya dari ayat 15 ya. Ketika Allah menyebutkan Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, kata Allah. Jannatun tajri min tahtihal anhar, Allah menyediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa azwajum mutahharah, dan Allah sediakan pasangan-pasangan yang suci, waridwanum mir rabbihim, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu basirum bil ibad, dan sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hambanya. Ini nanti orang bertakwa tuh bonusnya itu. Dia dikasih surga, dia yang kekal di dalamnya, dikasih bidadari-bidadari pasangan di dalamnya, kemudian dikasih keridhaan Allah dan seterusnya. Siapa sih orang bertakwa itu? Nah, dijelaskan di ayat 16-nya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Siapa orang bertakwa itu adalah orang yang yaquluna. Di terjemahan, kalau Bapak Ibu lihat di terjemahan itu dikatakan yang berdoa gitu ya. Itu tidak salah. Kalau dikatakan yang berdoa itu tidak salah. Atau yang berkata itu juga tidak salah. Tapi dalam sebuah tafsir penjelasan, saya mendapatkan penjelasan ini. Ketika dikatakan yaquluna, walaupun zahirnya makna leksikalnya gitu ya, makna denotatifnya, yaquluna di situ yang berkata, yang berdoa lah gitu, yang paling dekat. Tapi kalau kita berkata, kalau kita berdoa, sesungguhnya itu adalah pendirian kita kan, keyakinan kita, pamadegan kita gitu kalau kata orang Sunda mah. Kalau pamadegan kita, kalau pendirian kita seperti itu, misalnya gini, pendirian saya sekarang adalah kalau mau sehat, maka saya harus makan banyak yang berserat misalnya gitu. Saya ngomong ya kulun kan. Tapi kalau saya berkata seperti itu adalah apa yang saya yakini, maka saya bukan cuma ngomong. Saya akan banyak makan yang berserat, saya akan tinggalkan gorengan, saya akan tinggalkan tepung-tepung gitu. Jadi kalau dikatakan ya kulun, itu bukan berarti cuma ngomong. Tapi orang itu melakukan apa yang diomonginnya. Dia melakukan apa yang menjadi pikirannya. Apa yang dikatakannya, apa yang menjadi pamadegan atau prinsipnya, pemikirannya. Rabbana ya Rabb kami, innana amanna. Kami beriman ya Allah. Lalu setelah deklarasi iman itu di hadapan Allah, berarti kan kita tuh harus perform, menunjukkan diri, harus kalau kita ngaku imannya sing jiga we atuh. Sing jiga naon. Ini ada orang selain Jawa Barat nggak sih di sini? Eh,
Kalau tadi malam kan ada yang dari Kaltara ya. Maaf ya kalau ada yang bukan dari Sunda. Lebak Banten mah Sunda lah saya lihat mana nih. Ada Teh Pipi. Jika kalau lihat dari nama mah kebanyakan Sunda. Oh, ada Wati Siregar. Aduh, jangan-jangan dari itu tuh. Ada dari Padang juga, Bu. Dari Padang juga, Masya Allah. Oke, Bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan lisan saya ya untuk nggak ngomong Sunda melulu. Ketika orang itu berbicara Robbana, innana amanna, ya Allah, aku teh beriman ya Allah. Kalau saya mengatakan saya ini orang beriman, kira-kira kelakuannya akan gimana? Jadi ketika kita berbicara saya orang beriman ya Allah, ya performanya harus harus kayak orang beriman dong. Jangan gampang ngebohong, jangan gampang bermaksiat, jangan gampang memfitnah, jangan banyakin gibah, katanya beriman gitu. Innana amanah, faghfir lana dzunubana. Tapi ya Allah, walaupun saya ngaku iman, dosa saya teh banyak ya Allah. Orang bertakwa itu dia harus declare dengan keimanannya, tapi dia harus juga rendah hati di hadapan Allah bahwa keimanannya itu tidak 100% mencegah kita dari dosa. Faghfir lana dzunubana ya Allah. Kenapa? Waqina adzabannar, karena kita tuh nggak mau banget masuk neraka. Satu, orang yang bertakwa, yang muttaqin adalah orang yang berdoa, bersikap, berprinsip bahwa dia orang beriman, lalu banyakin minta ampun kepada Allah dan minta dijauhkan dari api neraka. Yang kedua di Al Imran ayat 17 ini Allah mengatakan as-sabirina. Orang bertakwa itu adalah orang yang penyabar. Bukan orang yang sabar, tapi orang yang penyabar. Beda gak? Penyanyi dengan orang yang bernyanyi beda gak? Orang yang bernyanyi mah bisa siapa aja. Tapi kalau bernyanyinya sudah melekat sama dia, dia lagi tidur aja dibilang penyanyi, ya kan? Tapi kalau dia bukan penyanyi, mau dia nyanyi satu lagu penuh pun orang nggak akan bilang dia penyanyi, dia lagi nyanyi gitu. Penyabar. Yang kedua, wasodiqin. Orang-orang yang senantiasa sidik, orang-orang yang senantiasa jujur. Siapa yang raise hand? Nanti ya, habis acara. Orang-orang yang senantiasa benar dan membenarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, wal qanitin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang qanit. Apa itu qanit? Kalau Ibu lihat, Bapak lihat di terjemahan artinya yang taat. Tapi di dalam Al-Qur'an itu ada taat, ada qanit. Dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya adalah taat. Hanya bedanya kalau taat itu melakukan sesuatu sesuai keinginan. Sesuai perintah. Pokoknya disuruh sujud, sujud weh. Nggak tahu dia malas, nggak tahu dia gerundel, nggak tahu sujudnya sholatnya di akhir waktu. Pokoknya mah sujud weh. Tapi kalau qanit, ketaatan itu bukan hanya sekedar melakukan sesuai instruksi, melakukan sesuai SOP, tidak. Tapi dia nunggu-nunggu, dia bahagia melakukannya, dia senang melakukannya, bahkan dia tidak pamrih dalam melakukannya, itu qanit. Orang bertakwa itu dalam taat kepada Allah bukan semata-mata karena mengikuti bahwa itu kewajiban, tapi ada rasa di dalam hatinya bahwa saya butuh itu, saya butuh Allah, saya bahagia karena bersyukur diberikan kesempatan masih bisa sholat, masih bisa ngaji dan seterusnya. Wal qanitina wal munfiqina. Orang bertakwa itu orang yang banyak-banyak berinfak. Dilatih nggak di bulan Ramadan? Dilatih banget. Kita banyak bersedekah. Bahkan ketentuan fidyah yang aturannya itu satu mud di dalam fikih, Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Bagi orang yang renta, yang lemah, yang nggak punya daya, boleh diganti dengan fidyah. Gimana rumusnya? Satu mud, satu hari yang ditinggalkan.
Tapi kata Allah, faman tatawwa'a khairan, barang siapa di antara kamu mempunyai kelebihan, fahuwa khairullah, maka melebihkan fidyah itu lebih baik. Kenapa? Karena keutamaan sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa. Yang berikutnya keberapa tuh? Yang berdoa, yang sabar, yang sidik, yang qanit, yang infak. Yang keenam adalah mustaghfirina bil ashar. Orang bertakwa itu orang yang banyak-banyak istighfar di waktu sahur. Dilatih nggak kita di bulan Ramadan? Dilatih banget. Tiap hari kita bangun. Apa yang paling harus banyak disebut oleh kita ketika kita di waktu sahur? Istighfar. Di 20 hari pertama, di 10 hari terakhir, kita berdoa dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Di 20 hari pertama kita minta maaf supaya dosa kita dihapus. Di 10 hari terakhir, di 20 hari pertama kita minta ampunan supaya dosa kita dihapus. Di 10 hari terakhir kita minta maaf supaya setelah dosa kita dihapus, kita tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kalau itu kita latih di bulan Ramadan dan kemudian itu menjadi karakter bagi kita. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah orang yang banyak-banyak istighfar di waktu sahur. Beres Ramadan sepertiga malam waktu sahur kita tetap bangun, kita tetap memperbanyak istighfar. Hatta kalaupun kita sedang haid dan seterusnya tidak ada halangan. Kan orang haid boleh nggak sih bangun sepertiga malam terus duduk gitu sambil baca istighfar 100 kali? Haram nggak? Enggak. Iya kan? Tapi kalau mindset kita tidak punya mindset bahwa menjadi ahli orang bertakwa itu adalah banyak-banyak istighfar di waktu sahur, mungkin orang yang haid nggak kepikiran, nah udah, saya kan bangun sepertiga malam ngapain, itu udah nggak sholat juga tidur, weh gitu, enggak. Ada keutamaan untuk beristighfar kok, bangun aja. Wastaghfirina bil ashar. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa di surat Al-Imran. Sebetulnya masih banyak ya kalau tambah. Pak Nudi, saya sampai jam berapa? Jam 10 saya harus ke Garut. Ada Zoom lagi dengan masyarakat Garut. Alhamdulillah ya, jalan-jalan terus. Sedikit lagi Pak Nudin ya, satu lagi deh, satu lagi. Ciri berikutnya, nah kalau tadi kan yu'minuna bil ghaib, terus tentang Al-Quran, tentang infak, tentang qiyamul lail dan seterusnya. Sekarang mari lihat di surat Al-Imran, masih surat yang sama. Kita lagi apa, Bu? Kita lagi ngelis ciri-ciri orang bertakwa itu apa aja menurut Allah, supaya nanti kita bisa mengevaluasi diri setelah Ramadan. Kita itu masuk la'allakum tattaqun nggak sih? Takwa itu dapat nggak oleh saum kita? Itu. Kita lihat di ayat 133. Ciri orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, orang-orang yang bersegeralah kamu, harus buru-buru, harus cepat-cepat. Dalam hal apa? Ila maghfiratin min rabbikum, dalam mencapai ampunan dari Allah. Dan harus cepat-cepat kemana? Mengejar segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada surganya Allah. Yang surga itu disediakan seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kalau tadi di ayat 17 hanya disebutkan orang yang munfiqin, orang yang berinfak, di sini lebih dipertegas oleh Allah. Kalau orang bertakwa nggak sekedar infak, tapi infaknya sudah jadi karakter fisarrai dalam keadaan sempit, akhir bulan duitnya sedikit, ada juga ketika fisarrai dalam keadaan lapang, ketika awal bulan uangnya banyak, dia tetap sedekah. Wadharrai, dan dalam keadaan sempit, ketika dia lagi susah, dia lagi nggak punya banyak duit, dia tetap bersedekah.
Itu orang yang bertakwa. Maka ketika ada seorang ibu penjual gorengan protes ke saya, gimana mau bisa bersedekah tiap hari Bu Sufi? Saya mah buat makan aja, makanya saya jualan gorengan biar keluarga saya bisa makan. Terus saya bilang, Bu, kalau ada gorengan jatuh ke bawah, kena tanah atau kena selokan, mau Ibu ambil nggak? Saya bilang, enggak, atau Bu Sufi kotor katanya. Mau dimakan nggak? Enggak. Mau dijual nggak? Rugi nggak nanti kalau ada yang itu satu? Enggak, atulah cuma satu. Ya udah, daripada begitu, saya bilang anggap aja setiap hari ada gorengan satu jatuh. Ah, itu sedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu tidak ada pengecualian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kayak ibu-ibu tadi, nggak mungkin tuh semua orang bisa sedekah tiap hari di bulan Ramadan teh. Ada orang yang buat makan aja susah. Apa jawab Rasul? Jagalah dirimu dari api neraka di bulan Ramadan walaupun dengan seteguk air dan sebutir kurma. Coba bayangin, ada nggak di Indonesia yang nggak punya harta cuma seteguk air? Tinggal lari ke sungai nih kita mah ya. Tinggal lari ke mata air banyak pembalatak gitu. Persoalannya kita ihtisaban nggak gitu mengejar itu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah pertama di ayat ini surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra, orang yang infak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan rela maupun terpaksa, dalam keadaan tidak disuruh maupun dalam keadaan disuruh, mau dalam keadaan disupport atau tidak disupport, diminta atau tidak diminta. Masya Allah. Lalu yang berikutnya berdasarkan ayat ini orang bertakwa itu wal kaziminal ghaidh, orang yang menahan nafsu amarahnya. Dilatih nggak di bulan Ramadan? Dilatih. Kata Rasul, kalau kita sedang saum, lalu ada orang ngajak berantem sama kita, maka kita harus bilang, ana shaimun. Saya lagi saum. Saya lagi saum itu sebetulnya kayak deklarasi gitu Bu ya. Kayak deklarasi kepada orang-orang, jangan ngajak gua berantem ya, gua lagi puasa gitu. Atau itu tuh sebetulnya afirmasi juga kepada kita. Ingat ya, kamu lagi puasa loh, jangan dilayanin, gitulah kurang lebih. Itu dilatih di bulan Ramadan tuh kan oleh kita supaya kita terus menahan amarah dan kalau itu kemudian terbawa menjadi karakter jadilah kita orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, orang yang bertakwa itu orang yang memaafkan manusia, bukan hanya memaafkan itu sampai taraf melupakan ya Bu. Berat banget gak? Melupakan dalam pengertian kalau lupa di memori mungkin susah lah ya kalau lupa di memori ya. Tapi tidak mengungkit-ungkit lagi itu termasuk ciri bahwa kita sudah memaaf. Berat nggak? Berat banget. Tapi itulah ciri orang bertakwa. Kalau kita sudah bersih di bulan Ramadan, salah satu ciri berhasilnya Ramadan kita, kita jadi orang pemaaf atau enggak? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Terakhir, orang yang bertakwa itu adalah walladzina, orang yang idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan dosa, dosa karena mengumbar syahwatnya, amarahnya dan seterusnya, au zalamu anfusahu, atau dia menzolimi diri sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang bertakwa kalau mereka begitu? Mereka melakukan tiga hal. Zakarullah, mereka mengingat Allah. Apa setelah mengingat Allah yang dilakukan berikutnya adalah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka beristighfar dengan dosa yang mereka lakukan. Lalu yang keempat adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak melanjutkan dosanya itu, maksiatnya itu, kezolimannya itu. Dia ingat pada Allah, dia istighfar kepada Allah, dan dia berhenti di situ. Jadi orang bertakwa itu ternyata bukan orang yang tidak punya dosa, bukan orang yang tidak pernah melakukan kezoliman, orang yang tidak pernah melakukan fahisyah, enggak. Tapi orang yang bertakwa itu ketika mereka melakukan itu semua, dia ingat Allah, dia beristighfar, dan dia ngerem perbuatan maksiatnya. Nah, dikumpulin ada berapa tuh? Bapak Ibu ada yang nyatet nggak? Kayaknya Bu Imas Nur Jamilah nyatet dah. Ada berapa Bu ciri orang bertakwa Bu? Di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ada 5. Yang tadi berapa tuh? Ada 6, ada 11. Di sini ada berapa? Ini banyak.
Mudah-mudahan bisa jadi apa bekalan buat kita ya. Betapa indahnya kalau kita bisa mencapai derajat takwa setelah kita saum Ramadan nanti. Ini baru takwa ya. La'allakum tashkurun belum. La'allahum yarshudun belum. Ada nggak di Quran? Ada. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah ini kita akan mendapatkan penjelasan dari Pak Nurdin tentang eh, teknis. Nanti kita akan khataman Al-Quran 5 hari. Ada yang grup Ahwat dengan saya dan Teh Mariam putri saya. Ada juga Iwan dengan para santri dan Ustadz di Masjid Seribu Berkah. Insya Allah, enggak Pak Nurdin, sementara dari saya cukup sekian. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair, Ustazah. Ini eh tadi baru ciri takwa ya, Bu, belum. Masih ada yang belum ya. Baik, memang kajian ini cukup panjang ya, Bapak dan Ibu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesempatan untuk apa namanya terus menyiapkan diri gitu ya, tidak bosan-bosan untuk terus belajar, merefresh kembali pemahaman-pemahaman kita, ilmu-ilmu kita tentang Pak Nurdin. Ramadan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon izin sebelum tanya jawab, tapi masih cukup nggak ya tanya jawab ya? Saya izin share beberapa program di Masjid Seribu Berkah terlebih dahulu, nanti saya sambung dengan penjelasan tentang khataman 5 hari serta talaki. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Nah ini, oh ya, Bu Sufi tadi sudah ada yang japri ya, Bu Eliza. Beliau juga sedang ikut apa kajian kita di ini. Beliau sudah berniat untuk berwakaf ya salah satu mesin. Ya tadi Ustazah menjelaskan tentang ini ya tentang sedekah air. Nah, insya Allah nanti beliau juga akan menambah jadi apa mesin yang bisa mengubah air langsung siap minum. Masya Allah ini luar biasa sekali. Baik, mohon Ya izin Allah, terlebih dahulu. tabarakallah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekilas saja barangkali ini semarak Ramadan di Masjid Seribu Berkah. Jadi nama 1000 ini tidak menunjukkan angka, tapi kita ingin ini adalah konotasi bahwa menunjukkan keberkahan yang luar biasa banyak. Nah, izin menyampaikan sedikit bahwa program-program seperti ini baru kali pertama ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena sebelumnya jadi masjid di Seribu Berkah ini asalnya masjid pondok gitu ya, teman. Kita ingin memiliki kebermanfaatan yang lebih luas, terutama kepada masyarakat yang ada di sekitar dan masyarakat yang lain. Nah, di kesempatan Ramadan tahun ini kami sudah memiliki beberapa program yang cukup banyak. Di antara ini kajian fikih Ramadan online 18 sampai 27 ini sedang berlangsung ya. Kemudian Tarhib Ramadan, Yang masih belum Alhamdulillah. gabung, boleh bergabung dulu ya Pak Nurdin. Oh ya, betul. Eh, Yang ke- yang belum, yang hadir hari ini di Zoom ini belum bergabung, boleh oh ya, ikutan. baik, baik, baik. Silahkan nanti ini ya, nanti saya share linknya untuk bergabung di WA Group Sahabat Ramadan Berkah. Nah, jadi semua link Zoom Linknya insya di Allah share nanti aja kami, di chat Pak. ya, gimana Bu? Link WA di share di chat grup aja supaya ada teman-teman ibu-ibu yang hari ini belum masuk WAG, Oh ya, biar bisa ikutan kajian karena kita share link Zoom-nya di grup. oh ya, siap. Hanya privilege untuk yang gabung di grup. Baik, Masya Allah. Baik, mohon izin, ini share screen saya sudah kelihatan ya, Ibu-ibu ya. Sudah nampak. Ya, baik. Nah, ini hari ini kita tanggal 23 Februari, seminar bersama Kohdinis. Ya, Alhamdulillah tapi kita Pak ada di Nurdin sini. agak putus-putus ya. Oh gitu. Oh ya, atau sinyal saya kurang bagus ya. Ya. Kemudian ada, insya Allah nanti hari Selasa kami akan mengundang majelis-majelis taklim yang ada di sekitar. Sudah ada 8 sampai 10 majelis taklim sudah terkonfirmasi. Nanti akan ikut menyemarakkan di Masjid Seribu Berkah gitu ya. Kemudian nanti ada Dongeng Seribu Berkah tanggal 27 Februari ini kami mengundang TPA-TPA juga yang ada di sekitar gitu. Jadi ini masih rangkaian Tarhib Ramadan. Kemudian kita juga menyelenggarakan sholat tarawih plus kultum selama Ramadan. Ini kita open juga untuk masyarakat sekitar.
Kemudian yang 5 hari khatam Al-Quran, ya ini nanti setelah ini akan saya jelaskan tentang teknisnya seperti apa. Kemudian ada talaki bacaan Al-Quran. Nah, tiap Kamis dan Jumat nanti bersama Ustazah Sayyidah Maryam, ya. Kemudian kami ada program ngabuburit, yaitu dengan tema-tema pilihan. Asalnya mas sebetulnya namanya daurah gitu, cuman kalau kita sebut daurah teh asal terlalu berat gitu buat masyarakat. Jadi kita sederhanakan jadi ngabuburit. Mulai dari jam 3 ya sampai maghrib. Nah ini kita ambil tema-tema khusus ya tentang Ramadan berkah, pelatihan sholat khusyuk, bedah Al-Fatihah dan seterusnya. Insya Allah setiap hari ya dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Kemudian insya Allah nanti Bapak Ibu kami akan mengundang kembali di kegiatan Nuzulul Quran. Nanti ada online-nya jam 16 sampai 17.30 dan juga ada sesi offline-nya nanti di Masjid Seribu Berkah. Ya, kemudian nanti ada iftar jama'i dan santri dan masyarakat. Ini setiap hari yang tadi Ustazah sudah menyampaikan kita ikhtiarkan ada 40 menu paket setiap hari yang kita siapkan. Nah, di sini barangkali Bapak Ibu ingin ikut menitipkan dipersilahkan. Kemudian bakti sosial berkah, nah ini terapi totok dan bekam, ini terjadwal insya Allah kita akan selenggarakan hari Selasa juga sekaligus dengan undangan Majelis Taklim Ibu-Ibu dan nanti akan terjadwal pada saat bulan Ramadan. Nah, kemudian juga ada belajar ngaji, kami memfasilitasi juga Bapak Ibu yang ingin belajar ngaji secara ini ya, secara online ataupun offline. Ini khusus barangkali kita prioritaskan untuk anak-anak sekolah ya, toga ini ya. Tapi kalau ibu-ibu ada yang berkenan, boleh juga. Atau lebih priority mungkin bisa ikut storannya ke Ustazah Maryam. Kemudian ada pasar berkah. Nah, ini untuk warga sekitar, jadi ada sayuran super murah, kemudian berbeku, barang bekas berkualitas. Bapak Ibu yang di rumahnya juga misalnya punya barang-barang bekas yang sudah tak begitu dipakai karena mungkin sudah lewat masanya dan seterusnya. Nah, tapi masih bagus, nah boleh juga disedekahkan ke Masjid Seribu Berkah. Nanti akan kita jual secara super murah gitu ya untuk masyarakat sekitar. Nah, kemudian ada nulis keroyokan, ini program kami untuk anak-anak remaja. Insya Allah kami juga punya program untuk remaja, pelatihan menulis buku antologi, kemudian ada program itikaf, kemudian ada senyum guru ngaji untuk berbagi ya kepada guru-guru ngaji yang berkhidmat sebagai pengajar Al-Quran. Kemudian juga nanti akan ada santunan yatim dan duafa, dan yang terakhir ada pelayanan zakat, infak, dan wakaf. Ya, Bapak dan Ibu, kami juga menerima ya dan menyalurkan donasi baik berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan mohon izin ya, kami sedang berikhtiar untuk melunasi ya pembebasan lahan yang berada di sekitar Masjid Seribu Berkah yang saat ini sudah diakatkan ya. Total keseluruhan di Masjid Seribu Berkah ini ada kurang lebih 2.500 meter dan sebagiannya sudah ada bangunannya dan sebagiannya masih belum, masih tanah. Ya, itu barangkali seputar tentang program-program di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Sekali lagi, kami sangat senang dengan senang hati apabila ayah, bunda, Bapak, Ibu ingin bergabung bersama untuk menyemarakkan Ramadan, ya, terutama di Masjid Seribu Berkah ini. Itu kemudian yang kedua, mohon izin saya juga share tentang program khataman. Nah, ya, khataman Al-Quran. Nah, ini nanti kalau saya kurang pas penjelasannya mohon dibantu ya Bu Sufi. Ya, baik. Jadi yang pertama ini adalah ketentuan khataman 5 hari. Jadi pelaksanaannya tanggal 1 sampai 5 Ramadan. Ya, target tilawah 6 juz hari dengan cicilan dengan rincian 4 juz dibaca masing-masing anggota. Ini pada pukul 8 sampai 12. 1 juz tadarus bergilir. Ini Zoom jam 13 sampai 14 dan 1 juz talaki oleh Ustazah Maryam atau Bu Sufi. Jadi tadi ya di pukul 14 sampai 15. Jadi kurang lebih begitu. Nah, ini setiap hari dan maaf. Ya, ini setiap hari seperti ini kurang lebih ya, Bapak Ibu. Nanti dipisah antara yang laki-laki dan yang perempuan. Kalau yang laki-laki, Bapak-bapak, kalau mau ikut offline nanti bisa di Masjid Seribu Berkah. Nah, kalau yang ibu-ibu nanti di Masjid Baitul Salam ya. Betul ya, Ustazah Sufi ya. Kemudian juga nanti bisa digabung, bisa difasilitasi juga dengan Zoom, insya Allah ya. Bisa juga Kemudian, punten Pak Nurdin. yep. Bisa juga begini ibu-ibu, misalnya ibu-ibu di rumah atau di tempat tinggalnya
eh, mengumpulkan orang, misalnya ada 5 orang, ikuti jadwalnya. Nah, nanti pas jam 1 kita nge-zoom bareng-bareng. Jadi Ya, ya. apa namanya, eh, nggak harus ke Masjid Seribu Berkah, nggak harus ke Bogor gitu ya. Kalau yang dari Padang, Belum ya. dari Lebak gitu, Dari Lebak bikin grup Banten. di sana. Kalau misalnya saya pengen rame-rame sama yang lain gitu, nggak sendirian, boleh. Nanti pas jam 1 kita nge-zoom. Nah, siapa aja nih nanti yang mau ikutan tadarus 1 juz itu, nanti kan bergilir sehalaman, sehalaman, sehalaman sambil dicek bacaannya. Jadi nanti biasanya begini Bu, nanti misalnya tadarus Bu Eliza ikut 1 halaman, Bu Meta ikut 1 halaman, Bu Neni ikut 1 halaman. Nanti apa Ustazah Maryam tuh akan mencatat, Bu Meta catatannya tuh ini kurangnya dengungnya, Bu Neni kurang panjangnya. Jadi nanti di akhir masing-masing yang sudah ikut tadarus tuh mempunyai catatan. Begitu sih biasanya Pak Nurdin. Oh ya, gitu. Eh, nah, Baik. siapa yang mau ikut tadarusan 1 juz itu? Yaitu orang-orang yang di grup WAG daftar. Jadi nanti setiap malam di list oleh Teh Maryam yang mau ikutan tadarus besok siapa gitu. Itu Hmm. paling ada, kalau banyak nanti bisa di break room dengan Ustazah Eli, apa jadi nanti ada yang disimaknya oleh Ustazah Eli, ada yang disimaknya oleh Ustazah Maryam. Gitu Bu. Jadi malamnya nanti di list yang besok mau tadarus siapa aja. Nah, jadi nanti Teh Mariam atau saya tinggal manggil Ibu Anu silahkan, Bu Tria silahkan, Bu Wati silahkan gitu. Jadi Hmm. dibatasi paling hanya 10 orang, 1 orang 2 halaman gitu ya. Jadwalnya seperti yang di slide berikutnya ya Pak Nurdin. Ya, siap. Nah, ini jadwal ini ya. Ini kalau ini rundown hariannya ya, Bu ya. Jadi jam 8 sampai jam dua Ya. belas tadi, 1 sampai 4. Ini yang tadarus bergantian tadi, Bu. Nah, kemudian jam 14 sampai asar ya. Ini ada yang tadi yang disebutkan talaki bersama Sada Maryam. Nah, ini hari kedua, ketiga, keempat, dan lima. Jadi secara keseluruhan, juz 25 Ya. sampai 40 Kok maaf ya. Tipe ya. 30 itu. Iya, iya, maaf. Bidan tuh. Oke, baik. Nah, ini untuk yang talaki ya. Untuk yang talaki berarti untuk yang 5 hari pertama eh, belum ada talaki ini ya, Bu ya? Belum, belum. Belum ya. Jadi ini setelah program 5 hari. Jadi nanti dibimbing oleh Ustazah Saidah Maryam setiap Kamis jam 9 sampai jam 10 pagi. Kemudian peserta adalah anggota WAG Sahabat Berkah. Nah, hari Rabu peserta daftar untuk talaki maksimal 10 orang. Nah, agendanya Ustaz Maryam mencontohkan bacaan yang benar dari surat yang sudah ditentukan. Kemudian peserta yang sudah daftar untuk talaki membaca secara bergiliran. Nah, ini pelaksanaannya sudah ditentukan ya, Bapak dan Ibu, tanggal 6, 7, 13, dan seterusnya. Eh, apa namanya? Ini sudah ditentukan, jadi silahkan nanti kalau ingin bertemu langsung dengan Ustazah Saidah Maryam, eh, bisa dicatat tanggal-tanggalnya. Atau nanti juga kami akan reminder terus dia di grup ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, Jadi saya ini tambahkan ya, Kak Nurdin. ya. Oh, enggak, lanjut, lanjut, lanjut. Ya, nanti yang penasaran dengan Ustazah Saidah Maryam, nah ini kira-kira biografinya ya. Ini putri pertama Ustazah Sufi. Jadi beliau ini eh, pendidikan terakhirnya di Al-Azhar ya, Kairo. Nah, alhamdulillah atas karunia Allah terwarisi sanad di antaranya ini banyak banget. Saya bacakan aja deh. Sanad Al-Quran Qiraah Asim dari Tariqah Syatibiyah. Kemudian sanad Al-Quran Qiraah Nafi dari Tariqah Syatibiyah. Sanad Al-Quran Qiraah Ibnu Katsir, 2 sanad matan Jazariyah, 4 sanad matan Tufatul Atfal, ini sanad matan Usul Salasah, sanad matan Al-Baiquniyah, nah sanad hadis Arba'in, ada syahadah mengajar metode Nuraniyah, ya. Kemudian pendidikan formalnya beliau di MA Husnul Kepanjangan, Khotimah. Pak. Kenapa? Udah jangan dibacain semua kepanjangan. Oke, ya, ya. Nah, ini sebagai gambaran aja ya. Paling tidak, ini kafaah beliau ya, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan jadi penyemangat ya, Bapak dan Ibu sekalian buat kita. Oh Iya, ya, untuk yang ke Sayyidah Maryam berarti khusus yang ibu-ibu ya, Bapak sekalian. Jadi iya. kalau ada yang bapak-bapaknya nanti kita cari Ustadz. Pengennya sih saya, cuman kayaknya kok masih jauh banget ya kemarin. Gitu. OTW dapat sanad, OTW, OTW. OTW dapat salat. Amin. Ini doa ya, doa. Insya Allah.
Baik, itu Saya sekilas. kasih tambahan ya, sedikit Pak Nurdin. Mangga, silakan. Ibu-ibu, jadi yang disebut dengan talaki itu kita membacakan, jadi nanti misalnya ini fokus di juz 30 ya karena waktunya terbatas. Jadi misalnya gini, hari ini Maryam membacakan surat Triokul misalnya ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti beliau contohkan tuh bacaan yang betulnya gimana. Nanti beliau jelasin biasanya salahnya tuh ada di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, setelah itu, ibu-ibu yang daftar di malam harinya untuk talaki, itu boleh tuh mentalakikan 3 surat itu ke Teh Maryam. Nanti sama Teh Maryam dievaluasi. Yang betulnya ini, yang salahnya ini, dan seterusnya. Gitu, Bu, yang disebut dengan talak ini. Kalau belajar tahsin dari awal sampai akhir gitu ya, kita teh kadang-kadang suka macet. Biasanya ibu-ibu mah, saya mau pengen tahu aja Bu Supi bacaan saya teh bener tante gitu ya, gitu. Alhamdulillah anak saya tuh sudah mendapatkan sanad tahfiz dari beberapa jalur, insya Allah. Saya juga masih belajar Bu sama beliau dan masih banyak salahnya juga. Jadi insya Allah lah paling tidak gitu kita tuh belajar kepada yang emang sudah mendapatkan hak untuk ngajar Al-Quran karena beliau sudah mendapatkan sanad. Apa itu sanad? Sanad itu sertifikasi lah yang nyambung sampai ke Rasulullah gitu ya insya Allah. Anak saya itu dapat sanadnya, salah satu sanad yang beliau dapatkan itu dari Syekh Hanova Maulana, pimpinan Indonesia Al-Quran Center, dia pemegang sanad tertinggi di Indonesia. Beliau juga mendapatkan sanad dari gurunya Syekh Hanova yaitu Syekh Isa di Mesir, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setelah itu ibu-ibu jadi ketagihan untuk belajar Al-Quran, insya Allah. Itu mungkin ya. Baik. Kemudian tadi yang apa namanya, yang hataman 5 hari itu, ibu-ibu rahimakumullah. Kalau tadi dilihat di agendanya, dari jam 8 sampai jam 12, juz 1 sampai juz 4. Ya Allah, Bu Sufi, 4 jam, eta 4 juz, gitu ya. Saya ini udah tahun ke berapa ya? Tahun ketiga atau ke tahun keempat punya program hataman 5 hari. Ada juga paket hataman 3 hari. Alhamdulillah Bu, ibu-ibu tuh nggak ada yang setelah hataman teh sakit, masuk rumah sakit, pingsan atau mati gara-gara kecapean gitu nggak ada. Alhamdulillah ya. Cuman tinggal tekniknya aja. Jadi nggak harus duduk di bawah terus. Kadang-kadang ada duduk di kursinya, kadang-kadang ada sambil jalan-jalan ya. Kalau saya kadang-kadang di masjid itu bolak-baliknya sambil megang mushaf. Kemudian kadang-kadang berdiri baringnya rane gitu. Yang jelas setiap selesai 1 juz itu wajib stretching. Dianjurkan tidak menggunakan Al-Quran dari HP karena akan cepat lelah apa namanya karena radiasinya. Kemudian setiap selesai 1 juz stretching, peregangan, istirahat. Nah, syarat lainnya kalau mau ikut hataman 5 hari ini, walaupun sebetulnya dari jam 8 sampai jam 3 teh kan kita teh ngapain coba? Teh teten kalau dari jam 8 sampai jam 12 dia jam 3 ngapain? Kalau Ramadan, ngajarnya cek teh. Kalau yang nggak ngajar kan di rumah ngapain coba itu? Makan enggak, masak enggak, bikin es buah enggak gitu kan? Jadi dari jam 8 sampai jam 3 itu cuma 5 hari lah, 1/6 dari apa bulan Ramadan. Insya Allah paling tidak tuh kita dapat hatam 1 kali. Dapat hisaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap huruf dalam Al-Quran itu pernah kita baca di bulan Ramadan. Mudah-mudahan itu jadi saksi. Jadi walaupun demikian tetap harus ada syarat-syaratnya menurut saya. Kalau kita mau gitu tuh syaratnya harus izin suami. Apalagi kalau yang mau bikin halako, misalnya Bu Sifa Fauziah mau bikin halako 5 harian tuh di masjidnya, di rumahnya, atau dengan bestinya misalnya gitu. Itu harus izin suami. Karena kita full dari jam 8 sampai jam 3. Harus aman rumah. Jangan sampai Bu Triah tilawah aja terus gitu. Tapi cuci piring belum, cuci baju belum, rumah belum disapu dan lain sebagainya gitu. Jangan. Yang berikutnya kalau kita mau hataman full seperti ini, kalau yang 5 hari kan cuma dari jam 8 sampai jam 3. Kalau yang hataman 3 hari jamaah saya itu dari jam 7 sampai jam 5. Sampai jam 5. Maka harus aman anak-anak.
Gak lucu lah di hadapan Allah kalau kita apa namanya hataman yang ada deluk gitu baca Al-Quran terus-terusan dari pagi sampai sore. Tapi anak kita main game aja, drakoran aja. Mendingan di rumah barengan sama anak-anak walaupun nggak sampai hatam 3 hari gitu ya. Yang terakhir ya, kalau mau lebih aman sih aman dompet lah supaya kita nggak riweuh habis tadarusan harus masaknya 3 hari atau 5 hari itu mah apa pesen aja dulu gitu ya sama tetangga atau sama GoFood gitu. Gitu sih. Pak Baik, Nurdin ada message nih dari pesan dari Bu Lalas. Mesin ya. pengubah air pump menjadi air minum, apakah nama mesinnya Kowe? Tadinya saya berniat sedekah mesin air Kowe dari Jerman. Sudah ada atau belum kita? Ya, Kalau ini yang yang ada dimaksud. sekarang Bu, Alhamdulillah di Ya, Bu Sufi izin. Ini beliau dimaksud sama Bu ya. Eliza tadi mesin kue juga. Jadi kayaknya udah keduluan ya, Bu Lalas mungkin bisa dipindah ke Oh iya, Alhamdulillah. diganti dengan jenis yang lain barangkali silahkan gitu. Wah, ini berpacu juga Gak dari apa-apa Bu, balapan tadi. kalau mau sedekahkan kita bisa masih sedekahkan ke masjid masjid sebelah itu di masjid perumahan saya ada namanya Masjid Baitul Salam. Itu kayaknya belum punya tuh itu kowe jamaahnya lumayan banyak. Kalau apa kalau Jumatan itu bisa berapa ratus ribu kali ya di Masjid Baitul Salam. Hmm. Kegiatan itunya juga makmur. Saya dan Pak Nurdin juga termasuk pengurus di Masjid Baitul Salam. Kalau berkenan masih mau menyalurkan bisa kita salurkan. Baik, Mangga Pak Nurdin, siap. cukup Baik, mungkin ya. mungkin Saya cukup mau dulu ya, nyebrang ke Ibu. sebelah. Karena Bu Sufi juga sudah ditunggu sepertinya di sebelah. Ganti channel aja sih sebetulnya sama-sama Zoom meeting, cuman pesertanya mungkin dari mana Bu? Dari Garut ya, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah kajian kita fikih Ramadan besok malam, jadi kita ketemu lagi Insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat ya Allah karunia iman Islam, dan kita bisa belajar kembali besok malam pada pukul 20 ya. Masih tentang fikih Ramadan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sedianya hari ini Ibu-ibu mau sampaikan mungkin bisa disimpan dulu, jadi ditanyakan besok. Begitu kira-kira ya, Bu Sufi. Ya, sekali lagi jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ikut kajian. Saya juga sampaikan jazakumullah khair Maaf lahir batin ya atas Bapak nama Ibu. sedekah yang akan diniatkan, mudah-mudahan sudah menjadi amal soleh dan nanti pahalanya bisa terus mengalir jadi wasilah ihtisabannya kita menyambut bulan suci Ramadan. Begitu juga kami atas nama Masjid Seribu Berkah dengan Ustazah Sufi sangat terbuka apabila Bapak dan Ibu juga ingin berbagi, bersedekah, ya mengumpulkan pundi-pundi amal ya dengan senang hati, tangan terbuka, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi wasilah kesalehan kita. Baik, atas nama pribadi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang enak didengar, kurang nyaman dilihat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan keridoan dan keberkahan untuk kita semua. Baik, mungkin ada closing atau cukup Bu Sufi? Cukup Pak, saya sudah Baik, ditunggu di sebelah. Maaf sama-sama lahir kita batin tutup sampai bertemu dengan besok di Alhamdulillah, bab Tifar dan tentang wala yang kafaratul makruh majlis. dalam saum. Oh ya, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu barakallahu an wa la ilaha bihamdika, asyhadu an Bika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.